Selamat malam. Apa kabar semuanya Indonesia? Tuhan kiranya memberkatimu dimanapun berada. Malam ini meluncur kembali dari Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto, Jawa Tengah. Doa sehati menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun boleh berada. Bersama-sama kita mendekat kepada Tuhan dan bersama-sama kita menikmati kehadiran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, hari-hari ini mungkin menjadi terasa berat karena ini adalah masuk bulan Juli, di mana anak-anak kita masuk ke jenjang berikutnya. Ada yang lulus harus masuk ke SD, SMP, dan SMA yang sudah pasti akan membutuhkan biaya, tetapi jangan khawatir. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir apa yang akan kau makan, minum, dan pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Letakkan sekarang kekhawatiranmu kepada Tuhan dan berlarilah atau mendekatlah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan kita, sang sumber berkat, sumber kehidupan itu. Ia akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ingat, namanya adalah Jehovah Jireh. Dia Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila ada yang sakit, saudaraku, saya akan terus berdoa untuk kesembuhanmu. Kiranya Tuhan memulihkan dan akan memberikan kekuatan yang baru, dan Tuhan akan memberikan organ tubuh yang baru menjadi semangat kembali. Tuhan memulihkan, Tuhan bekerja, tabib yang ajaib itu akan menyembuhkan saudaraku dimanapun berada. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Mungkin kita sangat berlelah-lelah, mungkin kita terengah-engah di dalam berjalan menapaki hidup ini, tetapi Tuhan ada di samping kita. Tuhan ada di pihak kita. Pemazmur berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghiburanku. Yes, itu ada arti tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Selamat malam Ibu Yuli. Bagaimana kabarnya? Sudah beres atau belum? Kiranya sehat-sehat selalu. Puji Tuhan sudah bergabung pada malam hari ini. Malam hari ini seperti biasa akan menemani malam saudara bersama dengan kami berdua. Saya Vivi Robi Harjo dan bersama dengan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nono Robi Harjo, akan menemani saudara selama 1 jam ke depan. Bersama kita akan menyembah Tuhan, bersama kita akan memuji Tuhan, dan bersama-sama kita akan belajar kebenaran Tuhan, dan kiranya akan menjadi tuntunan pimpinan langkah kita ke depannya, dan menjadi sebuah teguran juga apabila kita mulai bengkok jalan kita. Tuhan yang akan meluruskan dengan firman-Nya, dengan kebenarannya. Ketahuilah, Tuhan tidak pernah memberikan batu kalau anaknya minta roti. Tuhan tidak akan pernah memberikan ular kalau anaknya minta makan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Tuhan tahu apa secara persis yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Tuhan tidak akan pernah menjerumuskan kita, karena kita adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Kita adalah anak-anak kesayangannya. Kita adalah kebanggaannya Tuhan. Sudah pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita selalu. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat dalam segala perkara. Tetap hadapi dengan sukacita. Nyanyi terus memuji Tuhan. Ikut Tuhan sungguh manis. Ikut Tuhan selalu senangi. Bersama-sama kita sanggup menghadapi segala perkara. Bersama Tuhan Yesus kita menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan semangat yang dari Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah putus. Jadi kalau hari ini hidupmu masam,
dan wajahmu tidak ada senyum, sekarang coba lebarkan mulutmu, lebarkan bibirmu, kita akan tersenyum karena di tengah-tengah kita ada Tuhan bersama dengan kita. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan, maka Ia berjanji Dia ada di tengah-tengah kita. Ayo lebarkan wajahmu, kok lebarkan wajahmu, lebarkan bibirmu, kita tersenyum, kita bersukacita, kita happy di dalam Tuhan, kita bahagia di dalam Tuhan. Ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Bukan dengan kekuatan kita bisa berjalan, tetapi hanya karena kasih Kristus semata, kekuatan kuasa Tuhan yang sanggupkan kita dengan berjalan dengan kepala yang tegak berdiri, dengan pride, dengan bangga, dan dengan optimis. Menegakkan kepala berarti bicara tentang optimisme. Mari sambut dan hadapi hari besok dengan kepala yang tegak, yaitu optimis bahwa kita akan sanggup melewatinya. Bersama dengan Tuhan kita sanggup bersama-sama. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Pak Victor yang sudah bergabung malam hari ini. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama menyatukan hati. Kita menyembah Tuhan, kita menghadap hadirat-Nya dengan nyanyian yang kita miliki sebagai hadiah persembahan kita. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
Kami percaya Tuhan, nama kami ada di dalam telapak tangan-Mu. Nama kami ada di dalam hati-Mu. Kami percaya Engkau sedang melihat kami. Engkau sedang memikirkan apa yang kami hadapi hari ini. Tuhan, Engkau tidak menutup mata atas apa yang sedang kami alami. Mungkin kesedihan, mungkin kesusahan, mungkin kekecewaan, mungkin kemarahan, mungkin keputusasaan. Biarlah semuanya di dalam itu Tuhan. Tuhan yang akan mengganti dengan hati yang baru, hati yang penuh kasih, hati yang memiliki pengharapan, hati yang mempunyai percaya, pasrah, tertuju pada Tuhan. Sebab di dalam Engkau kami tahu Tuhan, kami tidak pernah kecewa mengiring Engkau Tuhan. Justru ketika kami mengandalkan Engkau, kami banyak mengalami kekecewaan. Tetapi di dalam Tuhan, kami mau menaruh setiap masalah kami mau menaruh setiap kemarahan kami, kekecewaan kami, kesedihan kami. Biarlah Tuhan yang akan menggantikannya dengan sukacita, sorak-sorai kemenangan, nyanyian baru yang gegap gempita memenuhi seluruh ruangan kemah-kemah orang benar. Ada kemenangan, ada sukacita yang Tuhan taruh dalam hati kami, meskipun kami belum melihat apa yang kami minta dari Engkau Tuhan. Dan malam hari ini bersama dengan kami, bersama dengan seluruh Indonesia yang mengikuti live streaming malam ini Tuhan, kami mau melihat bagaimana kuasa-Mu menjangkau setiap rumah demi rumah. Engkau yang menjangkau, menjamah setiap kami. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu dan kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkatnya, katakan amin. Shalom sekali lagi. Salam semuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan tanpa terkecuali. Salam Bu Yuli, sudah di rumah ataukah masih di tempat duka? Salam Pak Victor, sudah pulang belum nih? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika lagu yang kita nyanyikan hari ini, saat ini, itu mengatakan bahwa kita hari ini ada bukan karena kekuatan kita semata, tapi kita itu kuat karena ditopang oleh Tuhan. Ya. Kita itu kuat karena pertolongan Tuhan. Ya. Kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, saya percaya kita akan tumbang. Kenapa? Merasa lelah, merasa capek, merasa tidak ada jalan keluar dengan cara baik-baik. Ya, kita masih dapat mengalami masalah tiap-tiap hari terus-menerus. Ya. Tapi percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, ya. Allah yang selalu menyertai kita. Jika kita mau mencari hadirat Tuhan, ya, maka Allah itu akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Jika kita hari ini punya masalah, percayalah di balik semua masalah itu pasti ada berkat yang luar biasa. Ya. Di balik semua masalah, ketika keluar dari sebuah masalah, maka kita akan mengalami kemenangan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara, kalau kita hari ini masih berdoa, ya, kalau hari ini kita masih terus memuji Tuhan, kita berdoa, ya, tapi jangan lupa apa yang saudara sudah doakan. Jaga doa saudara, kawal doa saudara itu dengan ucapan syukur. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang siap mengucap syukur, ya.
Orang yang berdoa kepada Tuhan itu ya bersyukur dulu atas apa yang sudah kita katakan kepada Tuhan, ya, mempersilahkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita, dan kita yakin bahwa Tuhan punya kesanggupan yang luar biasa atas kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarkan Allah memerintah dalam kehidupanmu. Itu maksudnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, punya maksud bahwa biarkan ya Allah memerintah dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Walaupun secara kasat mata apa yang kita lakukan, yang kita alami sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ya punya waktu yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku, saya mengajak saudara ya, mengajak saudara membaca kebenaran firman Tuhan ya. Kebenaran firman Tuhan itu terambil dari saudaraku yang dikasih Tuhan. Kolose pasal yang keempat, saudaraku. Kolose pasal yang keempat. Selamat malam Pak Mukmin. Kolose pasal yang keempat, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya. Nah, saudaraku, apa sebenarnya makna maksud dari ayat Kolose pasal 4 ayat yang kedua? Ya, bertekunlah dalam doa. Ya, kita sudah berdoa, kita sudah bertekun. Jangan berhenti berdoa, tetaplah berdoa. Berdoa secara to be continue, berdoa terus menerus tanpa berhenti. Artinya kita tidak menyerah oleh keadaan. Kita tetap berdoa, mempercayakan hidup kita, masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Ya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jika engkau sudah berdoa hari ini, ya, berjagalah dengan mengucap syukur. Jadi, doa yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan itu bisa terjaga, bisa konsisten kalau kita bisa bersyukur dengan apa yang kita doakan. Kita mempercayakan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu sanggup mengerjakan yang terbaik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mungkin hari ini faktanya tidak enak. Mungkin hari ini faktanya menyesakkan. Mungkin hari ini faktanya mengecewakan. Tapi percayalah, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Mengapa kita mengalami kejadian-kejadian seperti ya situasi yang buruk? Supaya apa? Ketika kita keluar dari situasi yang buruk itu, saudara bisa berkata, Tuhanku maha besar, Tuhanku hebat, ya, Tuhanku berkuasa, sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, tergenapi dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Ya. Segala perkara, dalam segala sesuatu mengucap syukurlah. Bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudaraku, pengertian yang pertama adalah jangan bosan berdoa. Walaupun keadaan kita tidak berubah, tapi jangan bosan berdoa. Nantikanlah jawaban Allah
Dan jangan lupa mengucap syukur bila sudah menerima jawaban. Sekali lagi saudaraku, hal yang pertama, jangan bosan berdoa. Walaupun seolah-olah keadaan tidak berubah, nantikanlah jawaban Allah dan jangan lupa mengucap syukur bila sudah menerima jawaban. Jangan bosan berdoa, ya. Tidak selalu doa kita itu bisa mengubah suasana, tapi doa kita membuat suasana hati kita berubah. Ya. Berubah apa? Mempercayai Tuhan Yesus. Yang kedua, hendaklah saudara berdoa dengan tekun dan siaga. Ya. Tekun. Tadi jangan bosan. Yang kedua tekun, saudaraku. Orang yang tekun itu pada akhirnya akan menuai hasil, saudaraku. Hasil itu didapat ketika ketekunan demi ketekunan dijalani, dikerjakan. Endingnya adalah jawaban, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sambil mengucap syukur kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, berdoalah senantiasa, dan bila kamu berdoa, selalulah mengucap syukur. Sebelum Tuhan mengubah segala sesuatu atas kehidupan kita, bersyukur dulu, terima kasih Tuhan. Ya, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya, apa yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Sehingga kita bisa bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup memulihkan hidupku, memulihkan keluargaku, memulihkan pasanganku, memulihkan anak-anakku, memulihkan pekerjaanku. Terima kasih Tuhan atas pertolongan dan kebaikan-Mu. Itu namanya berjaga-jaga sambil mengucap syukur, mempercayai apa yang sudah kita doakan bahwa kita menerima jawaban dari Tuhan, saudaraku yang dikasih. Berdoalah senantiasa. Ya. Selalulah mengucap syukur. Nah, terus saudaraku yang dikasih Tuhan, yang keempat, ya, berjuanglah, ya, berjuanglah. Sebentar, saudaraku. Teruslah berjuang dengan doa. Berjaga-jagalah selalu untuk memperhatikan hal-hal yang perlu didoakan dan bersyukurlah kepada Allah senantiasa. Berdoa itu perlu perjuangan, saudaraku. Ya. Katanya orang Kristen doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Tapi banyak orang Kristen itu ketika diajak berdoa malasnya minta ampun. Ya kan? Dengan alasan apapun, dengan dalih apapun. Yang pertama sibuk, yang kedua capek, yang ketiga sakit, dan yang kemudian yang keempat ini memang males. Ya. Yang pertama sibuk, yang kedua capek, yang ketiga sakit, yang keempat males. Ini adalah alasan-alasan yang diberikan oleh orang-orang yang mengaku Kristen, ya. Ketika diajak berdoa, itu alasannya yang pertama selalu sibuk, yang kedua selalu capek, yang ketiga, ya, apa tadi? Loh, kok lupa? Ya. Sibuk, capek, sakit, ya kan? Malas. Tapi kalau kepepet, semua keempat-empatnya ini bisa ditumbangkan, bisa digeser. Yang sibuk bisa nggak sibuk,
yang capek bisa nggak capek, yang sakit bisa nggak sakit ya, yang males juga jadi bisa rajin. Karena apa? Butuh, saudara. Karena butuh. Berarti selama orang tidak mau diajak untuk berdoa, mencari-cari hadirat dan kehendak Allah, berarti dia belum butuh-butuh banget. Ya, belum butuh-butuh banget ya. Artinya ya ditolong syukur, nggak ditolong ya sudah. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu hanya sebagai ban serep. Ya kan? Tuhan itu kadang jadikan dukun, ya, disuap-suap, dipuji-puji, ya, disanjung-sanjung supaya apa? Memberkati kita. Supaya apa? Ada motif tertentu ketika kita menyebut nama Tuhan. Jadi mari kita sama-sama melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita hari ini berdoa mencari hadirat Tuhan, mencari kehendak Allah karena kita memang menyerahkan hidup kita kepada Allah, atau kita sedang menyetir Allah, menyetir Tuhan, ya. Tuhan harus ngikutin apa yang menjadi kemauanku. Apakah begitu? Apakah kita yang harus mengikuti kemauan Tuhan? Tapi orang yang bersyukur itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ya. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan berani bersyukur, ya. Kalau orang yang cuma bilang terima kasih kepada Tuhan itu belum tentu bersyukur. Ya, kita dikasih sesuatu oleh orang lain kok kita bisa bilang terima kasih. Tapi kan kita tidak menyerahkan hidup kita kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Tapi ketika kita berani bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bilang terima kasih karena Tuhan sudah menolong kita. Tapi kita juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berbeda, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, coba kita periksa mengapa kita jadi orang yang percaya bahwa doa itu adalah nafas hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa doanya itu hanya sekedar apel pagi, apel siang, apel malam, apel mau makan, ya, rutinitas, ya, supaya kelihatan rohani. Tapi dampaknya apa? Sebenarnya orang yang percaya kepada Tuhan, doanya itu berkuasa. Yakobus pasal yang kelima. Doa orang benar besar kuasanya. Kalau doa orang benar besar kuasanya, berarti doa yang kita lakukan tiap-tiap hari memiliki kuasa mengubah kehidupan kita. Ya. Doa yang mengubah kehidupan kita, ya. Terkadang kita lebih senang doa yang mengubah segala sesuatu. Ya. Push. Pray until something happen. Berdoalah terus-menerus sampai hal itu terjadi. Lah kita nggak mengubah diri kita, kok kita mau mengubah keadaan yang fakta menjadi sesuai dengan keinginan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Seperti bim salabim, abragedabra, prok prok prok, mau jadi apa? Tolong. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan bosan berdoa. Bertekunlah terus di dalam doamu. Berjaga-jagalah senantiasa dan berjuanglah dalam doamu dengan segala ucapan syukur. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Jika saudara menjadi orang benar di hadapan Allah, doamu punya kuasa yang dahsyat. Ya. Doamu punya kuasa yang dahsyat, ucapanmu punya kuasa yang dahsyat, besar kuasanya. Ya. Ada dunamos, ada dinamit, ya kan? Ada kuasa. Ada ledakan. Ya kan? Ada kuasa, saudaraku yang dikasih. Saya percaya
Apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini Tuhan sudah dengar, ya. Tuhan sudah perhatikan, ya. Tapi jangan lupa ketika engkau sudah berdoa, jaga doamu dengan ucapan syukurmu, supaya doamu tetap konsisten dan ucapan syukurmu mengubah hidupmu, supaya apa? Hidupmu tetap terjaga sesuai dengan apa yang kamu doakan. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Sekali lagi saudaraku, doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa kamu doakan. Sekali lagi mungkin kepletot-peletot ya. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Jadi apa yang kamu doakan dengan apa yang kamu kerjakan itu sama. Apa yang kamu doakan dengan ucapan syukurmu itu sama. Seringkali banyak orang berdoa tapi melakukan hal yang berbeda. Tuhan jadikan aku alatmu, tapi dalam tindakan gak mau melayani. Tuhan berkati aku, ketika sudah diberkati, ya gak mau jadi berkat. Ketika kita berkata, Tuhan jamah sembuhkan sakit penyakitku, ketika kita sudah sehat, kita ngapain? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Jangan jadikan Tuhan sebagai alat pemuas. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hasrat kita sudah terpuaskan sebenarnya. Hasrat apa? Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita itu terpenuhi dalam Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jangan bosan berdoa, nantikanlah jawaban Allah, dan jangan lupa mengucap syukur bila sudah menerima jawaban. Saudaraku, dalam berkat nama Yesus saya mau berdoa untuk saudara. Siapapun hari ini saudara yang sedang dalam pergumulan, mungkin engkau hari ini sedang bingung. Mungkin engkau sedang menemukan jalan buntu, atau sedang berada menghadapi pintu yang tertutup. Saya mau katakan kepada saudara, jika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang ambil alih segala pergumulanmu. Apapun itu, entah keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, pekerjaanmu. Jika Tuhan yang ambil alih, percayalah bahwa indah pada waktunya. Ya, indah pada waktunya. Saya mau berdoa untuk saudara dalam berkat nama Yesus. Engkau yang sedang capek, lemah kondisi tubuhmu, Tuhan memberikan pemulihan dan kesehatan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Engkau yang sedang bergumul dengan rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anakmu, kiranya Tuhan memulihkan keluargamu, Tuhan menolong keluargamu. Kiranya Roh Kudus beracara dalam rumah tanggamu, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kau yang bergumul dengan pekerjaanmu hari-hari ini, berkat nama Yesus memberikan engkau ketenangan, kelegaan, dan keberuntungan demi keberuntungan dalam kehidupanmu. Mungkin dunia berkata rugi, rugi, dan rugi. Tapi di dalam Tuhan, 5 plus 2 bisa menjadi 5.000. Tuhan sanggup memultiplikasikan. Tuhan sanggup mengadakan mukjizat dalam berkat nama Yesus. Ketika kita menadahkan tangan ke atas, mengucap syukur kepada Allah, di dalam nama Yesus, mukjizat terjadi dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang percaya, nama Yesus berkuasa, katakan amin. Amin. Salam semuanya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu, dan salam sehat. Semoga kiranya Tuhan memberkati hidup saudara hari ini maupun hari besok. Salam.